Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan Komisi 2 DPRD Kabupaten Gorontalo Utara bersama anggota, kami hormati anggota DPRD yang sempat hadir pada hari ini, yang kami hormati OPD terkait dengan pembangunan dari Badan Perencanaan, seluruh ayahanda kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa yang hadir pada hari ini dalam rangka mengikuti agenda rapat komisi tentang pembahasan pembangunan yang ada di desa-desa yang belum terrealisasi, di antaranya di Desa Potanga. Dari jalan yang dibangun dari tahun 1983 sampai sekarang belum ada peningkatan jalan. Kalau yang lain 7 tahun, 12 tahun, 10 tahun. Tapi kalau Potanga dari tahun 83, SP1 sub A itu transmigrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah dijanjikan sampai kementerian yang menjanjikan kalau ada CAT pasti prioritas. Karena CAT itu prioritas baik di kementerian, di OPD, di tingkat kabupaten maupun provinsi. Kami upayakan, kami terobos sampai mendapatkan pembangunan CAT 45 rumah. Tapi tetap tidak ada realisasinya. Kami menghadap kepada Pak Rusli Habibi, hanya diminta coba serahkan ke provinsi. Kita kerjakan itu. Sama dengan meniup angin di tangan saya kalau saya kerjakan itu, yang penting serahkan ke provinsi. Tapi ketika kami bertemu dengan Wabub, katanya kalau menyerahkan ke provinsi banyak prosesnya karena itu aset kabupaten. Kemudian Pak Wabub, insya Allah tahun 2021 bisa dikerjakan. Tapi karena pada tahun 2020 sudah COVID, makanya pemerintah daerah kami tidak bisa menyalahkan karena katanya anggaran juga terpotong oleh program. Jadi kami tidak mau menyalahkan pemerintah daerah, bahkan pada bapak-bapak sebagai anggota legislatif, karena dengan alasan itu. Cuma yang menjadi penyesalan kami dari pihak terkait, setiap musrembang tidak mau datang dari PU. Padahal masyarakat lebih suka berkelahi daripada mengikuti musrembang des. Itu di Potanga. Lebih suka berkelahi daripada mengikuti musrembang des. Sehingga kemarin Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD tidak mau hadir. Kenapa? Kalau memimpin rapat mereka yang ditagih, karena mereka yang memimpin musrembang. Mereka tidak mau hadir karena kenapa ditagih oleh masyarakat? Karena janjinya dari dulu masih di UDKP, masih pakai LMD. Saya sudah perangkat desa, sudah usulan jalan ini dari tahun 1996 saya sudah perangkat desa. Di Kecamatan Sumatera tetap diusulkan jalan ini, masih Provinsi Sulawesi Utara. Tapi sampai sekarang tidak ada tanda-tandanya walaupun batu satu biji ditaruh di situ. Aneh sekali, Pak. Jadi inilah kenyataan yang perlu kami sampaikan. Besar harapan kepada kami direspon pada hari ini. Tapi apa terbukti atau tidak? Itulah. Jadi memang niat saya datang kemari kalau bapak-bapak ini jadi wakil bupati atau wakil bupati, OPD itu jangan dipakai. Karena kenapa? Tidak mau peduli terhadap masyarakat. Desa Potanga, jalan Desa Potanga ini bukan jalan dusun, bukan jalan lingkungan. Ini jalan akses menuju kecamatan, satu-satunya jalan akses menuju kecamatan. Saya dengar, mohon maaf, ini saya juga pernah berteman dengan Pak Alukum ini kan dari Kuning. Pak Alukum saya dengar dapat di Lomuli 6 miliar jalan dusun. Kenapa kok desa tidak diberikan anggaran walaupun hanya 1 miliar? Dusun dapat 6 miliar. Ini aneh banget pemerintahan sekarang. Aneh. Sampai saya lihat di media sosial Pak Alukum bersujud. Saya gemetar.
Padahal di Biau itu sudah 2 periode, 2 orang anggota legislatif yang mewakili. Di Kecamatan Biau 2 orang, Pak. Sudah 2 kali dengan ini. Kenapa tidak ada respon? Saya tidak tahu, mungkin skill atau apa, saya tidak tahu. Mungkin kebijakan karena mungkin fraksinya tidak utuh atau bagaimana. Itu saya tidak tahu. Cuman saya tahu kalau menjadi seorang anggota legislatif itu dari Atinggolo sampai Pelinggula harus diakomodir. Menurut saya. Jadi ini bentuk keprihatinan saya. Saya sangat semangat Pak Waka datang untuk memberi administrasi. Walaupun tergeser, anggarkan dulu. Tapi ini tidak ada anggarannya. Silakan mau COVID, mau refocusing, silakan direfocusing. Tapi yang penting ada mata anggarannya dulu. Tapi ini apa yang digeser, tidak pernah dianggarkan. Lalu jalan Petanga saya lihat dikerjakan di Omuto. Mungkin saya bilang, ditanya oleh masyarakat, kenapa ini papannya jalan Petanga dikerjakan di Omuto? Saya bilang mungkin jalan Petanga itu di Omuto juga itu adalah nama jalan Petanga ini, karena ini nama ruas jalan. Saya tidak tahu betul atau tidak, karena saya tidak pernah lihat SK jalan. Cuman saya lihat di papan itu, pengaspalan di Omuto itu papannya jalan Petanga. Dan itu tidak bisa dipungkiri kalau katanya PU tidak betul, siapa yang nempel itu? Jadi inilah kronologis Petanga itu dibangun jalannya tahun 1983. Masih Provinsi Sulawesi Utara. Sampai sekarang peningkatan pengerasan pun belum ada. Di mana mata hati seorang pemimpin melihat keadaan desa Petanga? Banyak kolam di situ di jalan, tapi kolam motor sama oto. Dan yang paling tahu juga ini ibu yang sebagai calon ketua DPRD, karena mobilnya beliau juga biasa jatuh-jatuh di jembatan itu. Dan beliau juga punya lahan-lahan di sana. Dan Petanga itu produksi jagung yang terbesar di Kecamatan Biau. Yang terbesar di Kecamatan Biau ada 300 hektar. Yang paling besar. Tapi setiap mobil lewat itu tetap mau bongkar jagung di jembatan. Karena kenapa? Kecoblos bannya itu kalau tidak mau kasih turun. Jadi inilah mungkin rasa prihatin kami. Tapi kami sudah sangat bersemangat dan bersyukur pemerintah daerah juga bisa melihat kami seperti itu. Kami diberikan alat transportasi BUMDes. Walaupun tidak masuk di Musrem Bangdes, kami diberikan 1 unit mobil BUMDes yang harganya hampir 600 juta. Terima kasih kepada pemerintah daerah dan legislatif yang ada. Walaupun kami kecewa peduli di sarana, tapi kami diberikan prasarana, kami diberikan sarana transportasi yang sudah membantu kami dalam hal transportasi. Jadi itulah kendala kami, karena Bohulo ini hanya pemekaran Petanga. Pemekaran dari Petanga. Awalnya desa Petanga itu transmigrasi, unit pemukiman Sumalata 1. Yang pertama transmigrasi di Kecamatan Sumalata. Kalau Papua Langi Sumalata 2, Cempaka Putih Sumalata 3, kami yang pertama. Tapi kami ketika mengunjungi tempat wisata yang di Papua Langi, kami iris sekali. Karena kenapa? Papua Langi sudah bagus jalannya. Padahal UPT Sumalata 2, kami Sumalata 1. Jadi inilah bukti, dan kalau bisa dibuktikan 2013 saya hafal muka dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang duduk di sini. Saya hafal. Dan saya janji pasti saya sangat mendukung bapak dan ibu. Karena ini bukan bicara apa, ini bicara kesejahteraan masyarakat untuk melancarkan kebutuhan masyarakat, terutama perekonomian seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa Bohulo tadi. Jadi sekarang kami bikin tempat wisata supaya diperhatikan jalannya, tetap tidak juga.
sudah usulkan kat, sudah dibangun tetap tidak ada juga. Jadi kami tinggal berharap, bermohon kepada terutama Bapak Wakil Ketua yang sudah memediasi pada waktu Musrem Bangdes. Cuman kami tunggu-tunggu dari OPD, dari PU itu datang. Cuman dari Bapeda. Tahun ini kalau tidak salah yang dibacakan 1 atau 2 buah rumah sehat, dan untuk pangan sayur-sayuran 15 juta itu anggaran yang di Petanga. Berapa ratus miliar anggaran Kabupaten Gorontalo Utara, kami dapat 15 juta untuk pangan sayur-sayuran dan 1 buah rumah sehat kalau tidak salah, atau 2 buah. Itu yang dibacakan. Ini kenyataan. Saya tidak tahu kalau kenapa. Padahal anggaran berapa ratus miliar. Jadi kira-kira ini hanya ungkapan ini. Kalau memang diambil silakan, kalau tidak diambil nanti ketemu di tahun 2024. Ya, saya tidak berniat untuk ini, tapi alhamdulillah ini bos saya menjadi ketua DPRD. Bos saya ini menjadi ketua DPRD. Sebentar lagi mudah-mudahan apa yang diaspirasikan oleh kami akan diterima seperti yang dimediasi oleh Bapak Waka ini. Siapa tahu Bapak Waka ini menjadi wakil bupati atau bupati. Amin. Kira-kira hanya itu yang perlu kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.